siang kita akan mempelajari persamaan kuadrat. Perhatikan baik-baik soal yang ada. Misalnya lihat soal nomor 1. Yang diketahui persamaan kuadrat itu X kuadrat min 4X min 3 sama dengan 0, akarnya X1 dan X2. Persoalannya kita mau mencari persamaan kuadrat baru, akarnya ini. Bagaimana kita menentukan persamaan kuadrat baru? Mari kita lihat pembahasannya. X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Karena akarnya X1 dan X2, maka X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Berarti min 4 berarti 4 dibagi 1. Oh, ketemunya yang ini berarti ketemunya 4. Kemudian X1 kali X2 itu C per A. C-nya itu negatif 3, A-nya 1, berarti ketemunya negatif 3. Kita cari jumlah akar 2x1 plus 5 ditambah 2x2 plus 5. Berarti kalau dihitung, berarti nanti 2 kali x1 ditambah x2 ditambah 5 plus 5, 10. Berarti 2 kali x1 tambah x2. Tadi ketemunya 4, 2 kali 4 ditambah 10, berarti ketemunya 18. Untuk menentukan persamaan kuadrat baru, cari juga hasil kali akarnya. 2x1 dikali 2x2 berarti 4x1 x2 ditambah 2x1 kali 5, 10 x1 ditambah 5 kali 2, 10 x2 berarti 10 x1 ditambah x2. 5 ditambah 5 sama dengan 25. 5 kali 5, 25. Jadi kalau dihitung hasil kalinya 4x1 x2 berarti 4 kali negatif 3 berarti negatif 12 ditambah 10 kali 4 ditambah 25 berarti ketemunya 25 kurangi 12 itu 13 ditambah 40, 53. Itu hasil kali akarnya. Persamaan kuadrat baru kita masukkan ke dalam rumus, berarti rumusnya X kuadrat dikurangi jumlah akar ditambah hasil kalinya sama dengan 0. Ini rumus persamaan kuadrat baru. Berarti X kuadrat jumlahnya tadi 18E, hasil kalinya 53 sama dengan 0. Selesai. Dengan cara lain kita bisa mengerjakan soal ini, tapi dengan catatan cara ini hanya kita gunakan kalau akarnya setara. Setara itu misalnya begini, 2x1 dan 2x2, x1 plus 1 dan x2 plus 2 itu setara. Jadi karena setara, kita misalkan Y sama dengan 2x ditambah 5, berarti X nya sama dengan Y kurangi 5 dibagi 2. Persamaan semula kita ganti, persamaan semula itu X kuadrat min 4X min 3. Tiap kali ketemu X nya itu kita ganti dengan Y min 5 per 2. Nah, setelah kita ganti, kita selesaikan. Jadi kalau dihitung itu jadinya kan Y kuadrat minus 10Y ditambah 25 per 4 dikurangi 4 kali dibagi 2 jadi ketemunya 2, negatif 2Y, negatif 2 kali negatif 5 plus 10Y kurangi 3 sama dengan 0. Kalau saya kalikan 4, jadi ketemunya nanti Y kuadrat minus 10Y ditambah 25 kurangi 8Y ditambah, maaf yang ini bukan 10Y ya, yang ini 10 saja. Nah, saya ubah dulu, 10 kurangi 3 sama dengan 0, berarti 10 kali 4
10 kali 4 berarti 40, kurangi 3 kali 4 berarti 12 sama dengan 0. Nah, jadi kalau dihitung y kuadrat minus 18y, nanti ketemunya akan sama dengan yang ini. Ketemunya sama. Ini cara yang lain, lebih ringkas, tapi hanya bisa digunakan kalau akar yang baru itu setara. Kalau tidak setara, tidak bisa digunakan. Mari kita akan lihat soal yang kedua. Soal yang kedua itu sebenarnya terkait dengan fungsi kuadrat. Mari kita lihat soal yang nomor 2. Untuk soal nomor 2, fx-nya ini kita mau menentukan batasnya supaya itu definite positif. Ada istilah definite positif, ada istilah definite negatif. Jadi kalau saya punya grafik seperti ini, nah grafiknya ini tidak pernah memotong sumbu X. Karena tidak memotong sumbu X, ini selalu di atas sumbu X, maka ini dikatakan sebagai definite positif. Yang ini dikatakan sebagai definite negatif. Definite positif itu kalau kalian perhatikan tidak memotong sumbu X, berarti syaratnya D kurang dari 0. Definite yang negatif juga sama, D kurang dari 0. Yang membedakan ini itu mencapai minimum, karena mencapai minimum A-nya lebih dari 0. Definite negatif ini mencapai maksimum, berarti A-nya kurang dari 0. Jadi kesimpulannya, kurva itu merupakan definite positif jika syaratnya D-nya kurang dari 0, A-nya ya positif. Definite negatif, D-nya kurang dari 0, A-nya yang diminta yang negatif. Sekarang perhatikan yang diketahui dari soal itu. Yang diketahui dari soal itu, nilai D-nya, nilai A-nya itu sama dengan 1. Berarti lebih dari 0. Berarti sudah terpenuhi syarat untuk definite positif. Sekarang kita periksa nilai D-nya. D itu B kuadrat kurangi 4AC, berarti B-nya itu A dikurangi 1. Kuadrat min 4A-nya 1, C-nya 4 kurang dari 0. Berarti kalau dihitung A kuadrat minus 2A ditambah 1 dikurangi 16 kurang dari 0. Berarti A kuadrat minus 2A minus 15 kurang dari 0. Difaktorkan. Kalau difaktorkan, A kurangi 5 kali A ditambah 3. Harga nolnya A sama dengan 5 atau A sama dengan negatif 3. Buat garis bilangan negatif 3, ini 5. Nolnya itu di tengah-tengah sini. Kalau 0 saya substitusi ke sini, ke yang bertanda bintang, diperoleh A kuadrat, berarti 0 kuadrat dikurangi 2 kali A, 0 kurangi 15, berarti ketemunya negatif 15. Negatif, positif, positif. Yang dicari yang mana? Kurang dari 0, berarti yang bertanda negatif. Berarti supaya definite, berarti A-nya harus antara min 3 sampai 5. Ini syarat supaya definite definite positif. Ya, definite positif, jadi syaratnya akan dipenuhi jika A-nya antara negatif 3 sampai dengan 5. Kira-kira bisa dipahami. Jadi hari ini kita belajar untuk menentukan persamaan kuadrat baru dan menentukan batas agar suatu fungsi itu definite positif. Semoga bisa dipahami dan kita akan lanjutkan untuk persamaan kuadrat yang lain.